Karena setelah Ramadan kita Idul Fitri, saya sedikit mau bicara tentang masalah fitrah ya. Saya akan mengajak para jemaah sekalian melihat surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172 173. Kira-kira sampai di situ di ayatnya yang bermakna sama. Silahkan yang ingin dibuka ayatnya, saya bacakan sekali lagi surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172 sampai dengan 174. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim. Atau saya baca dulu ayatnya ya, biar semuanya tidak usah terjemahkan. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. 3 ayat ini kalau kita terjemahkan kurang lebih, wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika telah mengambil Allah Tuhanmu min bani Adam, mengambil sebuah perjanjian kepada anak-anak cucu Adam, min duhurihim dzurriyyatahum, tatkala mereka berada dalam tulang sulbi mereka, tulang-tulang punggung mereka ya. Allah mengambil perjanjian kepada semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah membuat satu persaksian. Nah, jadi satu hal yang monumental yang seharusnya diingat betul oleh kita manusia, karena ini adalah sebuah persaksian, perjanjian kuat ya, antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita, anak cucu keturunan Nabi Adam. Jadi semua ya. Alastu bi rabbikum, Allah bertanya kepada kita semua waktu itu, bukankah aku adalah Allah Tuhanmu? Qalu bala. Semua calon-calon manusia semuanya sama menjawab, benar, engkau adalah Rabb Tuhan kami. Jadi anak cucu Adam ini, yang muslim, yang kafir ya, yang sekarang ini agamanya Islam, agamanya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, agama-agama sekte-sekte Yahudi yang bermacam-macam semua, saat itu sebelum lahir ada di sebuah tempat alam arwah, Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku ini adalah Allah Tuhanmu? Mereka menjawab semua, syahidna, kami bersaksi, kami benarkan bahwa engkau adalah Rabb Tuhan kami. Bala, ini jawaban iya atas pertanyaan pakai kalimat alastu, bukankah. Antaqulu yaumal qiyamati, hal ini Allah lakukan agar nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan begini, inna kunna an hadza ghafilin, kami sesungguhnya lalai dari semua hal semacam ini. Jadi supaya nanti di akhirat
kita tidak berargumentasi, tidak beralasan seperti itu. Au taqulu, atau kalian beralasan dengan mengatakan innama asyraka abauna min qabl, sungguh hanyalah yang telah berbuat syirik itu orang-orang tua kami yang hidup sebelum kami, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami adalah semua anak keturunan mereka yang hidup sesudah mereka. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau ya Allah akan menyiksa kami karena perbuatan mereka yang telah keliru, yang salah itu, ya. Wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah, nufassilul ayati, kami terangkan, kami jelaskan ayat-ayat kejadian ini, ya, wala'allahum yarji'un, dan harapannya kata Allah semua ini agar membuat mereka umat manusia kembali kepada Allah lagi. Yarji'un, kembali kepada Allah, ini yang kita bicarakan tempoh hari waktu kita Idul Fitri, agar kita termasuk orang-orang yang minal aidin. Nah, itu yang mengartikannya kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, kembali kepada hidup mentaati Allah. Itu sebetulnya. Di minal aidin itu ada kalimat yang mahzuf, itu kalau kalimat yang nggak dibaca itu doa sebetulnya. Para ulama membuat kalimat itu panjangnya begini: ja'alanallahu, sekali lagi saya ulang, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal, Allah pastikan dia terbebas dari siksa api neraka dan dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah orang-orang yang menang sesungguhnya. Jadi hati-hati, kita kemarin kalau bilang hari kemenangan belum, ya kalau dibilang menang dari melawan setan, hawa nafsu, ya itu juga menangnya setan lagi diikat kan gitu. Pas setan lagi udah dibuka lagi, bangun subuhnya telat lagi kan gitu. Setan dibuka lagi, kita udah mulai berbuat maksiat lagi. Menang di mana kan gitu. Jadi kalau dibilang hari kemenangan sebetulnya kurang pas. Itu kalau menurut pendapat saya kurang pas, karena kemenangan menurut keterangan Allah dalam Al-Quran adalah faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah selamatkan untuk tidak masuk neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah pastikan dia nanti masuk ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang menang. Jadi nanti kita kalau sudah sampai di surga, lihat orang-orang masuk neraka, kita ada dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dulu sahabat Nabi Umar bin Khattab, walaupun sudah Fathu Mekah, menguasai kembali kota Mekah, orang-orang bilang kita sudah menang, kita sudah berhasil menguasai kembali kota Mekah, beliau juga tetap mengatakannya begitu. Kemenangan sejati itu adalah saat kita nanti bertemu dengan Allah, hatta narallaha wa nalqahu, sampai kita melihat Allah, kita berjumpa dengannya. Itu kata sahabat Umar bin Khattab. Nah, jadi ayat yang terakhir tadi saya baca 184, wala'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya Allah menghendaki manusia ini semuanya kembali kepada Allah. Allah meridhoi, Allah menyenangi manusia ini akhirnya kembali taat kepadanya. Ya, yang non muslim akhirnya masuk kembali ke dalam ajaran Islam, ya. Itu maksudnya demikian. Baik, kita dalami dulu ayat ini sedikit, ya. Ayat ini berbicara tentang fitrah manusia, yang manusia diciptakan atas dasar fitrah itu. Kalau masih ingat pertemuan terakhir saya singgung ada kalimat itu, surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 30. Di situ Allah katakan fitratullah. Ya, sebelumnya Allah kalimatnya begini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hendaklah kalian hadapkan diri kalian kepada agama yang benar ini, agama Islam. Fitratullah, fitrah ciptaan Allah, agama ini sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita manusia sebetulnya. Allati fataran nasa 'alaiha,
manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Maksudnya adalah manusia Allah ciptakan di atas fitrah mengenal Allah, di atas fitrah tahu bahwa mereka mestinya mentaati Allah. Allati fatarana 'alaiha itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Jadi sejak manusia yang pertama Nabi Adam sampai dengan nanti manusia terakhir, ya, semuanya sama. Allah ciptakan dalam kondisi Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka dan mereka menjawab iya. Mereka menjawab seperti yang jawaban di ayat ini. Nah, jadi fitrah Allah itu sebetulnya adalah kita diciptakan memang untuk taat kepadanya. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu untuk apa mereka diciptakan kecuali Allah yang memberitahu untuk apa mereka diciptakan. Kan begitu? Karena kita dihadirkan. Pernah nggak Bapak jemaah merenung? Kita Allah hadirkan. Kita Allah ciptakan. Kita sudah sampai tumbuh kembang dewasa seperti pada hari ini. Ada yang sudah usianya 60 tahun, di atas 60, 50, 40, 30. Ada yang muda nggak di sini? Nggak ada. Memang biasanya kalau pengajian yang muda-muda masih jauh. Kalau yang udah tua-tua udah deket sama itu yang ngaji itu. Tapi nggak apa-apa, masih mending, ya. Udah deket kubur mau ngaji itu masih mending. Kalau udah deket kubur masih jauh, itu yang malah bahaya itu. Baik, jadi ya semua ini mereka ini yang Allah ciptakan itu semua manusia tujuannya adalah agar mereka kembali kepada fitrah mereka. Fitrah mereka adalah mentaati Allah. Ya. Saya ingin lebih jelas biar Bapak juga paham. Ya. Coba lihat surat yang ke-10, surat Yunus. Surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 22. Sudah ketemu? Nah, ini kita lihat fitrah manusia berbicara. Artinya manusia dalam lubuk hati yang paling dalam itu akan berbicara bahwa dia ingin taat kepada Allah. Surat Yunus itu berbunyi, saya baca saja ya. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah membuat perjalanan kalian menjadi mudah di darat dan di lautan. Jadi kita jalan-jalan kemana-mana pakai transportasi kendaraan itu jadi mudah. Itu adalah karena Allah yang memudahkan. Ya. Terutama di lautan, betul-betul kita naik baja berat yang besar seperti kapal pesiar itu semua, ya, itu dimudahkan Allah, itu bisa mengapung kapal-kapal itu. Karena logikanya baja itu tenggelam, ya. Tapi ketika dibentuk sedemikian rupa karena memahami teori berat jenis air yang berbeda dengan berat jenis barang yang ada di darat ini, manusia bisa membuat kapal. Ya. Nah, kapal ini dikatakan dalam ayat ini, hatta idza kuntum fil fulki, sampai ketika kalian ada dalam sebuah kapal. Nah, kapal yang dimaksud dalam konteks ayat ini seperti kapal-kapal di zaman Nabi dulu, yaitu kapal yang berlayar dengan layar. Karena zaman Nabi kan dulu belum ada mesin, ya, mesin kapal belum ada, kapal layar semua. Wajaroi nabihim birihin tayyibah, sampai suatu saat ketika kalian ada dalam sebuah kapal layar, yang kapal itu berjalan dengan angin yang baik, angin yang damai, angin yang bisa menggerakkan kapal itu ke kanan, ke kiri, sehingga kita bisa terus berjalan. Ya, jadi tinggal kalau kita mau lurus, tinggal arah layarnya yang diutak-atik supaya bisa jalannya lurus. Karena kalau layarnya diam, dia pasti belok-belok itu. Nah, ya. Kemudian dikatakan wa farihu biha. Saat itu mereka yang berada di kapal itu senangnya bukan main menikmati suasana di lautan. Ya.
Ja'at harihun asif, tiba-tiba datang kepada mereka angin yang sangat kencang. Kalau kita bilangnya kayak angin puyuh, angin topan gitu, angin yang sangat kuat tiba-tiba. Yang tadinya anginnya angin damai, angin enak, bikin kapal berlayar dengan tenang. Senang-senang seisi kapal itu, gembira semua saat itu. Tiba-tiba datang angin yang kencang, luar biasa. Tentunya membuat kapal itu bergoyang. Waja'ahumul mauju min kulli makanin, dan datang tiba-tiba pula kepada mereka ombak dari segenap penjuru. Ombak yang begitu kuat. Karena memang karena sebab angin, air itu jadi kuat. Akhirnya menjadi ombak. Ombak itu datang membuat kapal yang sedang kita tumpang itu misalnya, ya, bergoyang hebat. Ya. Wa dhannu annahum uhita bihim. Semua yang ada dalam kapal itu sudah menyangka bahwa mereka sudah tidak bisa selamat. Sudah putus asa hampir semuanya. Kalau begini kita bisa mati semua. Saat itu, nah ini fitrah yang berbicara. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Semua yang ada dalam kapal itu mengikhlaskan ketaatan kepada agama ini. Mereka berjanji ingin lebih baik dalam hidup sebagai seorang muslim. Sampai ucapan mereka diantaranya yang dia berikan dalam ayat ini, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya engkau menyelamatkan kami dari tragedi potensial akan tenggelam ini, di kapal yang sudah oleng dengan angin yang keras, dengan ombak yang kuat itu, kalau engkau menyelamatkan kami akan menjadi hambamu yang bersyukur ya Allah. Itu begitu. Nah, itu kan fitrah manusia. Kayak kita juga sama. Kalau kondisi yang seperti itu pasti udah ada yang bilang nyebut, baca surat Yasin, baca ayat kursi, baca istighfar, baca ini. Orang teriak-teriak kayak kemarin waktu bom yang meledak itu di daerah Bekasi yang kan tempat gudang peluru, ya, punya tentara itu kan semua Allahu Akbar, wah teriak-teriak semuanya. Itu yang berbicara itu adalah fitrah manusia sebetulnya. Bahwa mereka mau taat sebetulnya. Tapi mau taat itu sesudah terjepit kayak gitu. Sudah terdesak kuat seperti itu, baru fitrahnya berbicara. Tuhan, seandainya kau selamatkan kami dari ini, kami akan menjadi hambamu yang bersyukur. Ada contoh model buat kita, tapi kita jangan jadi contoh orang ini, ya. Yaitu Fir'aun. Fir'aun pun ternyata fitrahnya juga berbicara untuk supaya dia kembali kepada Allah. Lihat surat Yunus juga ayat 99, ya. Ayat bukan 99. Ayatnya 90, ya. Dan 90 boleh dibaca 91 92. Bunyi ayatnya begini. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami selamatkan kaum Bani Israel itu sampai bisa menyeberangi lautan. Jadi ketika mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya bisa berhasil menyeberang sampai ke tepi laut yang di depannya. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu segera diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang tadi mengejar sebelumnya juga berusaha nyeberangi lautan itu. Mereka mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel dengan penuh dendam, penuh kedengkian, penuh kemarahan. Jadi bukan mau selamat, pengen membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, kaum Bani Israel waktu itu. Jadi baghyan wa adwa, penuh permusuhan, penuh kebencian. Hatta idza adrakahul gharq, sampai akhirnya ketika ternyata Allah takdirkan laut itu kembali menyatu, kan tadinya kataudil azim, seperti dua buah bukit yang terpisah. Lalu kemudian tiba-tiba merapat kembali sungai itu, laut itu.
sampai saat itu Fir'aun sudah yakin dirinya akan tenggelam, ya. Qala, Fir'aun mengatakan begini. Ini Fir'aun ini, Pak. Kenal kan semua Fir'aun kan? Kenal nggak? Tahu kan kisah Fir'aun, ya? Nggak ada yang nggak kenal Fir'aun. Innahu kana minal mufsidin. Dia adalah salah satu contoh orang yang merusak di muka bumi. Bukan satu-satunya. Kana minal mufsidin. Jadi jangan dibilang Fir'aun cuma satu. Tidak, Fir'aun banyak, ya. Bilang begini, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, kata Fir'aun, kepada Tuhan, tiada Tuhan selain Tuhan, maksudnya tidak ada ilah selain ilah yang telah diimani selama ini oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang Islam, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun ngomong begitu loh, Pak. Ini Allah yang abadikan dalam Al-Quran, ya. Ayat 90 surat Yunus ini Fir'aun membuat pengakuan bahwa dia juga beriman kepada Tuhan yang selama ini diimani oleh kaum Bani Israel. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengimani akhirnya, dan dia katakan, saya juga muslim, ana minal muslimin. Ya kita baca, cuma kita bacanya benar waktu sholat. Kalau waktu mau tenggelam kayak Fir'aun nggak diakuin. Ya, kita kan bacanya setiap sholat kan, Pak. Inni wajjahtu wajhiya, ujungnya wa ana minal muslimin. Kita kan baca itu benar, ya. Tapi Fir'aun nggak benar ini, bacanya saat dia sudah akan pasti tenggelam. Jadi akan pasti tenggelam, boleh bilang pasti. Kenapa? Ya laut sudah kembali menyatu, mau selamat seperti apa lagi? Nah, saat itu Allah mengatakan begini, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang inikah engkau baru mengatakan beriman, baru mengatakan minal muslimin, padahal selama ini hidupmu betul-betul menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad asaita qablu, engkau menolak Allah, engkau tidak percaya Allah selama ini, dan engkau selama ini minal mufsidin, termasuk orang yang merusak. Maka Allah hanya menjawab begini, fal yauma, maka hari ini, hari saat Fir'aun tenggelam, Allah hanya mengatakan, nunajjika bi badanika, kami selamatkan engkau, tapi cuma badanmu saja, fisikmu saja, jasadmu saja, kata Allah. Litakuna liman khalfaka ayatan, agar menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah pelajaran